Bu, ayo kita periksa kesehatan untuk persiapan ibadah haji. Oh iya, ya nak. Ibu, kita udah sampai, kita tunggu dulu ya sambil nunggu antrian. Pasien atas nama Ibu Ranti. Iya, di sini Mbak. Mari Bu, kita melakukan screening kesehatan. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Dokter Aura. Saya dokter jaga hari ini. Betul dengan Ibu Ranti? Betul dokter, Dan keluarganya ini siapa Bu? anak saya dok. Baik, Ibu sama anaknya kesini datang dengan tujuan apa ya? Jadi ibu saya datang ke sini untuk cek kesehatan persiapan haji, dokter. Dengan tujuan yang sudah disampaikan tadi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum dan juga untuk menentukan dari syarat istitoah haji dari Ibu Ranti ya. Iya, baik dokter. Saya mulai periksa ya. Iya dok. Saya periksa tensinya dulu ya Bu. Periksanya sudah selesai ya. Baik dokter, untuk hasilnya bagaimana? Ingin saya tanyakan terlebih dahulu ke Ibu dan juga Mbaknya, apakah betul untuk Ibu Ranti apakah ada riwayat penyakit jantung sebelumnya? Iya dokter, betul. Saya tahun lalu pernah kena serangan jantung dan sekarang sedang mengkonsumsi obat rutin. Terkait dengan kondisi Ibu tadi, maka untuk hajinya ini nanti Ibu membutuhkan yang namanya pendampingan gitu. Tapi kenapa ya dok, ibu saya butuh pendampingan? Baik, jadi dikarenakan kondisi Ibu Ranti tadi terdapat riwayat penyakit jantung dan juga ada konsumsi obat rutin, maka pendamping itu nanti tujuannya untuk memantau kondisi Ibu Ranti selama pelaksanaan haji. Dan juga mungkin jika terjadi apa-apa nanti bisa pendamping itu melaporkan kondisi Ibu Ranti ke dokter petugas hajinya gitu. Pendampingannya kira-kira bagaimana ya dok? Dari panitia hajinya sendiri atau dari keluarga Ibu begitu. Baik, sepertinya dari panitia saja dok. Ya, tadi untuk konsumsi obat rutinnya tuh obat apa ya Bu? Obatnya obat ISDN dokter. Konsumsinya berapa kali sehari? 3 kali sehari saya kasih. Nanti bisa dikonsumsi rutin biar kondisinya Ibu tetap stabil ya Bu sebelum pelaksanaan hajinya. Baik, sudah cukup ya dokter. Terima kasih banyak. Saya izin pamit dulu ya. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya Ibu. Selamat pagi, apakah betul dengan Ibu Ranti dan keluarga? Betul. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan pendamping Ibu Ranti yang akan membantu dan menemani Ibu selama Ibu Ranti. Perkenalkan Ibu, saya Kania. Di sini saya akan mendampingi Ibu selama melaksanakan ibadah haji nanti dan saya juga bakal mengingatkan Ibu untuk minum obat supaya Ibu tidak lupa minum obatnya. Oh iya, baik makanya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nanti ini sudah waktunya untuk minum obat. Sebentar ya Mbak, saya kan bakal zuhur nih. Saya bersihkan dulu ya. Tapi sekarang sudah waktunya untuk minum obat Ibu. Mbak, saya mau ibadah loh, Mbak jangan ganggu saya. Sebentar. Tapi Ibu harus minum obat sesuai dengan petunjuk dokter kemarin Bu. Iya, saya tahu jadwal minum obat saya. Tapi kan saya lagi ibadah Mbak, bisa nanti kan minum obatnya. Tapi saya khawatir Bu kalau Ibu tidak minum obatnya. Mbak, tapi itu obatnya banyak banget. Ya sudah Bu, silakan dilanjutkan ibadahnya. Selamat pagi, ada ibu saya baru. Perkenalkan dok, saya Kania, pendampingnya Ibu Ranti. Kemudian ada yang bisa saya bantu, ada masalah dengan Ibu Ranti? Akhir-akhir ini beliau sering menolak untuk mengkonsumsi obatnya dok. Oh Ibu Ranti ya, sebentar ya saya cek dulu. Ibu Ranti ini ada riwayat penyakit jantung ya, sekarang sudah harus mengonsumsi obat. Sekarang sudah jarang minum obat karena merasa bagaimana? Karena beliau kalau misalnya saya suruh minum obat, saya ingatkan minum obat, beliau merasa sudah sehat dan ingin fokus ibadahnya dok. Sudah mencoba untuk dibujuk mungkin? Saya sudah berusaha membujuk, tapi beliau tetap kekeh ingin fokus ibadah. Baik. Nanti saya coba temu Ibu Rantinya ya. Terima kasih sudah mau. Ibu Ranti ya? Iya dong. Saya izin boleh bertanya sebentar? Boleh. Tadi katanya kan saya didatangin sama pendamping Ibu Ranti ya. Katanya Ibu sekarang sudah jarang minum obat ya? Oh iya dokter, soalnya tuh obatnya kok kayak banyak banget gitu loh dok. Nah, sekarang jadi minum obatnya. Iya saya ngerasanya kan saya di sini mau ibadah ya. Kalau saya harus ngasih reminder jangan minum obat, nanti ibadah saya takutnya kelupaan gitu loh dok sayangnya. Terus juga kok saya ngerasanya habis minum obat tuh kayak nggak ya ngantuk atau gimana gitu loh dok. Jadi
Ya, saya biasa aja sih dok, ya baik-baik aja kok, sehat-sehat aja. Tapi kan sebelumnya ibu sudah rutin ya minum obat ya, sebelum keberangkatan juga sudah rutin minum obat. Jadi sangat disayangkan sekarang sudah jarang minum obatnya. Kalau misalnya saya minta untuk diminum kembali obatnya bagaimana ya? Tapi banyak banget dok obatnya, saya jadi rasanya ya takut lupa juga minum obatnya, terus kalau kebanyakan juga nanti ibadah saya gimana gitu loh. Tapi ini bukan untuk mengurangi ibadah ibu, tapi agar ibadah ibu bisa maksimal. Kita kan tidak tahu bisa kejadian yang tidak diinginkan itu bisa terjadi kapan aja. Apalagi kan sekarang ibu sudah jarang minum obatnya seperti itu. Seperti itu ya dok. Atau saya sarankan untuk obatnya diefisienkan, mau? Kalau kayak dibikin, saya tuh maunya sekali aja tuh kalau pas bangun tidur gitu bisa nggak ya? Oh, kalau begitu saya nanti coba carikan ya obat yang cocok untuk ibu apa. Tapi ibu janji ya untuk patuh untuk minum obatnya kembali, bagaimana? Ntar saya tungguin. Saya izin pamit dulu ya. Iya dok. Terima kasih. Apakah benar ini dengan apoteker Vira? Oh iya benar dokter, gimana? Saya Dr. Irma. Bisa ke ruangan saya sebentar? Ada hal yang ingin saya diskusikan. Baik, ke sana sekarang. Ada hal yang ingin saya diskusikan, yaitu terkait dengan Ibu Ranti. Tadi pendampingnya kesini menyampaikan bahwa Ibu Ranti sekarang sudah jarang meminum obat. Ibu Ranti ini punya riwayat penyakit jantung. Untuk dulu itu meminum obat 3 kali sehari ISDN. Katanya terlalu banyak ya untuk frekuensinya, sehingga sekarang sudah tidak mau meminum obat seperti itu. Apakah ada regimen yang bisa diterapkan gitu untuk mengurangi frekuensi minum obatnya? Untuk pasien Ibu Ranti ini 1 tahun kemarin terkena serangan jantung itu ya dokter. Iya, ini dari riwayat penyakit angina stabil. Regimennya bisa saya carikan terlebih dahulu. Ya, baik. Ini setelah saya melakukan pencarian literatur untuk pasien Ibu Ranti sepertinya obatnya bisa dikurangi frekuensinya. Ibu Ranti cukup minum obatnya 1 kali sehari saja seperti itu dokter. Untuk obatnya masih tetap sama? Ya untuk obatnya tetap sama ISDN, cuma nanti bentuk sedianya itu dia sudah dirilis, jadi obatnya kan lepas perlahan, jadi bulantinya cukup minum 1 kali sehari saja di pagi hari sebelum melakukan ibadah seperti itu. Apakah ada kontraindikasi tertentu frekuensinya 3 kali sehari, sekarang hanya 1 kali saja langsung diminum? Apakah tidak berbahaya? Untuk itu sih insya Allah tidak berbahaya ya Bu. Jadi untuk dosisnya tetap sama 60 mg totalnya untuk 1 hari, jadi akan lepas perlahan seperti itu. Jadi obatnya tetap ada di efek terapinya seperti itu. Kalau seperti itu mungkin saya misalkannya itu saja. Baik, tapi nanti jangan lupa ya kita temui Ibu Ranti di waktu istirahat, karena untuk pasien satu ini agak sedikit susah untuk kepatuhan minum obatnya dan juga menjelaskan terkait dengan pembagian obat baru. Ini saya datang sudah saya resepkan, sudah saya bawa obatnya. Nanti untuk obatnya dijelaskan oleh Mbak apotekernya. Dari saya sih untuk makannya diperhatikan dan juga kegiatan selama berhenti jangan terlalu diforsir ya Bu, agar tidak kelelahan. Maaf mengganggu waktu makannya. Jadi ini untuk obatnya saya berikan ya, obat yang baru. Sebenarnya untuk obatnya sama saja seperti yang kemarin. Jadi Ibu untuk obatnya cukup diminum 1 kali sehari saja sebelum beraktivitas. Jadi dengan itu diharapkan Ibu tidak ogah-ogahan lagi ya Bu untuk minum obat. Kenapa Ibu harus tetap minum obat? Jadi agar tidak muncul gejala yang bisa memperparah penyakit Ibu gitu. Jadi kalau misalnya nanti muncul gejala kan takutnya Ibu semakin tidak khusyuk gitu untuk ibadahnya. Jadi makanya minta tolong ya untuk Ibu Rantinya diingatkan kembali, diingatkan terus untuk konsumsi obatnya. Baik Bu, saya akan selalu mengingatkan Bu Ranti untuk mengkonsumsi obatnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih.